kalah. Nah, dalam kondisi seperti ini memang mereka-mereka yang ditolong oleh Allah itu karena sudah senantiasa mengingatnya dengan asmanya, lalu dia mampu bermakrifat dengan ketajaman mata hatinya yang sempurna, dia bisa keluar. Nah ini kalau kita kemarin contohkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kesurupan itu sebetulnya lebih ringan daripada kesetanan. Ya, kalau kesurupan tahu dirinya dikendalikan. Ya kayak santri misalnya kemarin badannya kejang-kejang, ya badannya kejang-kejang, matanya melotot. Sebetulnya dia sadar dia sedang dibawa kendali makhluk lain, tapi dia sendiri tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, dalam kondisi seperti ini ada pertarungan yang harus dia menangkan. Pertarungan ini tidak mudah ya. Pertarungan ini harus dia menangkan dengan cara dia menguatkan diri dengan menyebut namanya, dan dengan itu pula dia bisa keluar. Tapi nggak semua orang nih mampu, ya. Sehingga kadang butuh bantuan orang lain. Saya nggak ngebayang kalau ada orang kesurupan dan orang lain nggak tahu, cuma dia sendirian di situ. Bisa berapa lama ya? Dan seberapa kuat dia mampu keluar. Nah, disinilah upaya keras dari setiap hamba yang ingin bebas dari belenggu setan. Bagaimana caranya dibiasa bangkit dan kembali menang menguasai dirinya. Ya, semoga jamaah semua selalu dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala dan selalu dikuatkan olehnya dan selalu dimenangkan olehnya. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sampai di sini ada yang mau nanya? Ya, silakan raise hand. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand ya. Jangan malu-malu. Dari jebakan setan yang ketujuh ini, silakan Ibu Siti Iswari. Raise hand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KSP. Ustaz, boleh saya Ya, eh, bacakan sedikit tentang ringkasan yang kemarin. iya, Terus kemudian ada yang saya kurang paham untuk bahasa iya, Arab. silakan. Eh, jadi pada jebakan setan ketujuh itu, di mana tentara-tentara musuh ini menguasai diri kita atau seseorang. Baik penguasaan tangan, lisan, hatinya dikuasai seperti orang yang tersandra Ya, tangan, lisan, dan kolbunya. Setan bisa menjebak seseorang itu seperti di atas, tapi tidak bisa berbuat baik lagi, sehingga kita manusia tidak bisa berbuat lagi. ya, Lisannya susah berkata kepada kebaikan dan hatinya sulit untuk memasuki hal-hal kebaikan untuk merasakan dan mengakui meyakini hal-hal tersebut. Tingkat penguasaan musuh terhadap tangan, lisan, dan hatinya itu tergantung dari tingkat kebaikannya.
Semakin tinggi tingkat kebaikannya, semakin kuat pula penguasaan setan dengan berbagai bentuk tentaranya. Dan setan semakin melancarkan serangan dengan kekuatan-kekuatan tentaranya sampai setan menguasai orang itu, keluarga, dan kelompoknya. Dengan berbagai bentuk jebakannya. Eh, Dengan jebakan seperti ini, orang tidak bisa keluar dari eh, jebakan tersebut dan tidak punya alasan yang kuat untuk keluar yang karena sudah dikuasai oleh setan. Musuhnya telah menguasai tangan, lisan, pikiran, dan hatinya. Jika orang orang ini berusaha untuk istiqomah dan berusaha berdakwah ilallah dan berusaha untuk bangkit menegakkan perintah-perintah Allah, maka semakin kuat pula upayanya musuh dengan mengiming-imingi dia lewat hal-hal bodoh dalam kondisi seperti ini. Orang sudah terjebak, maka orang seperti ini sedang mengalami kehinaan dalam peperangan dan tidak mempunyai pilihan kecuali harus bangkit dan perang menghadapi musuh itu karena Allah. Dan demi Allah dia berperang. Pada saat seperti ini, ibadah seseorang sudah masuk kategori ibadahnya Qawasul Arifin, betul enggak Ustadz? Betul, betul. Yaitu ibadahnya orang-orang khusus yang memiliki pengetahuan makrifatullah yang baik. Ibadah ini seperti ini disebut ubudiyah al-mukoromah, betul enggak Ustadz? Murogoma, Murokomah, ya pakai goin, murogoma, murogo, goin. ubadiyah al-mugoromah, Iya, mugoromah. Beribadah untuk mendapatkan pengharapan besar dari Allah dan tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu tersebut. Dia basair utama. Jadi yang memiliki kesempurnaan apa namanya eh, kesempurnaan mata hati di sini basair. oh, dia bisa bangkit dengan ilmu makrifatullah yang mempunyai al-basirah. Betul, Ustadz? Iya, iya betul, betul. Al-Basirah. Kacamata hati yang sempurna. Pada orang Iya, seperti ini tidak ada yang paling dicintainya dan disukainya kecuali mendapatkan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga dia iya. bisa bebas dari musuhnya dan dia pun menjadi merdeka lagi. Eh, yang saya juga ingin tanyakan, apakah makrifatullah itu bisa dipelajari oleh orang-orang biasa, Ustadz? Iya, baik. Terima kasih. Bismillah, sama-sama. Jadi ini bahasa ini memang apa ya agak umum disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Em, su- karena memang sangat luas, ya sangat luas. Kasusnya itu begini. Eh, saya bicara di rumah tangga, ya kasus rumah tangga. Misalnya antara suami dengan istri. Kita bicara kasus di sini misalnya si istri yang sudah terlalu dalam ya kekecewaannya pada suaminya. Saya tidak bicara siapa yang benar suami atau istri ya dalam hal ini kita lupain dulu. Jadi saya bilang tadi kan betapa saya tentu kerja kerja ya dalam waktu yang tidak pendek menguasai si istri sampai akhirnya dia kecewa berat sama suaminya ya bahkan sampai pada tingkatan ya mempertahankan pernikahan karena anak ya mempertahankan karena anak. Sebetulnya karena setan udah betul-betul menguasai apakah si suaminya yang
terus menerus berbuat seperti itu, tidak mau berubah. Padahal gara-gara itu si suami kecewa, si istri kecewa. Si istri pun terus menerus dengan kondisi kecewanya, sehingga putus asa, kayaknya tidak bisa lagi merubah suaminya. Yang kadang-kadang kalau orang ini diajak ngobrol, udah cuma bisa nangis saja. Gitu. Ya, cuma bisa nangis saja. Mungkin nangisnya juga kejer kali kalau diajak bicara soal ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah orang-orang awam juga bisa mendapatkan kekuatan ma'rifatullah, kekuatan basirah? Bisa. Walaupun kadang perlu bantuan dulu. Ya, misalnya gini, saya banyak menghadapi kasus seperti itu. Banyak deh macam-macamnya. Cuma gara-gara si suami dengan keluarganya lah yang terlalu royal dan perhatian dan membiarkan istri berlama-lama dalam kondisi kecewa, atau kasus suami yang cuma gara-gara nggak kurang komunikatif, suami yang tidak pernah memuji, suami yang tidak romantis gitu, sampai si istri sudah pegel juga, ya pegel banget menghadapi laki kayak gini. Sudahlah, sakarepmu. Ada nggak sampai posisi pada seperti itu? Ya. Ya. Nah, ini kan sebetulnya cara-cara setan ya. Cara setan ingin memisahkan pasangannya, ingin memisahkan seseorang dengan pasangannya. Dan itu tingkat keberhasilan setan di dalam rumah tangga nih kasusnya nih Bu Siti. Nah, dalam kondisi seperti itu kadang ya akhirnya membuat si perempuan ini punya prinsip, udahlah aku keluar rumah, aku mencari my own happiness, ya aku mau bahagia, keluar, pergi ke kafe, ngopi, pergi nonton, ketawa ke TV sama teman-teman. Me Nggak ada time, solusi juga. Nah, me time ya. me time-nya kebanyakan bahkan, ya terlalu sering me time-nya karena nggak dapat solusi kan. Ya, Nah, dalam kondisi kayak gini nggak berani ngomong sama orang tua juga. Parahnya lagi, parahnya lagi nih, dulu menikah udah direstui lagi sama orang tuanya. Jadi kalau ngomong malah tambah kacau kan. Akhirnya tekanan demi tekanan berlama-lama gitu ya. Apa yang bisa membuat dia keluar dari persoalan ini? Ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia udah terbelenggu, tangannya terbelenggu pula, lisannya terbelenggu pula, artinya. hatinya, gitu kan? Ya. Nah kadang kalau ketemu orang seperti ini, saya melihat dan memiliki beberapa asma buat dia, asmaul husna itu. Ya, itu dia sendiri harus belajar gitu. Itu kalau pernah ngaji, pernah punya ilmu ya, ada satu dua asmaul husna yang diamalkan. Ini sebagai bentuk ma'rifatullah dia. Misalnya untuk memperkuat diri dan keluar dari persoalan ini, misalnya di mana kelemahan dirinya, dia minta tolong kepada Allah lewat asmaul husna yang mana nih? Gitu. Ya, untuk senantiasa dia dalami ilmu itu, dia baca, dia amalkan. Insya Allah kekuatan asma ini membuat dia bisa berontak.
Berarti butuh ulama yang bisa membantu. Ustadz tidak bisa Ya, sendiri. ya kadang ya dia harus menuntut ilmu ya, dia harus berjuang sendiri seperti itu kan. Jadi dia nggak bisa nolong apa melakukan apa namanya keluar dari peristiwa ini. Dia harus berjuang kadang-kadang. Ya itu saya katakan tadi mau minta bantuan siapa, tapi ya dia harus berjuang sampai ketemu orang yang ahli misalnya, ya karena dia kan nggak bisa sendiri, ya dia kan nggak bisa sendiri. Akhirnya kadang kalau saya membantu kepada orang ini menemukan asmaul husna untuk dia, ya yang kira-kira cocok buat dia. Tergantung persoalannya apa yang sedang dihadapi. Kalau orang ini tipenya memang dulunya ibu dia adalah orang dominan, gitu kan, dia orangnya juga keras, gitu ya. Kali ini menghadapi pasangan yang tidak bisa diatur, menghadapi pasangan yang dia tidak mampu mengendalikan. Nah, itu pribadi ini zikirnya apa nih asmanya nih. Ya, kalau yang ini tipenya lemah, yang nggak bisa ngapa-ngapain juga karena ya juga menikah dengan suami dalam keadaan terpuruk juga dulunya dari keluarga yang nggak baik-baik saja, ya, dan sudah terlanjur menjalaninya pula dan sekarang udah ada anak-anak, ya, padahal dia begitu kering menjalani hidup mencari nafkah sendiri. Ya, kadang-kadang ada KDRT juga di rumah gitu ya. Ngomong juga malu. Ini kan betul-betul situasi yang malu juga buat dia untuk bercerita kepada yang lain. Kadang cerita sama teman cuma sebatas curhat, nangis, selesai. Tapi nggak bisa keluar dari persoalan ini kan. Banyak kayak gini-gini. Banyak di kalangan manusia. Nah, hanya orang-orang yang punya ilmu ma'rifatullah. Ya, dengan pertolongan asmanya. Makanya kan saya sering ngajarin doa tuh kalau lagi sedih, ada satu doa yang membuat kamu tuh bisa gembira dengan cepat. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, maudin fiyya hukmuka, adilun fiyya qada'uka, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, aw anzaltahu fi kitabika, aw 'allamtahu 'ahadan min khalqika, aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi 'indaka, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي برحمتك يا أرحم الراحمين. Apa isi doa itu? Ya Allah, aku ini cuma hambamu, bapakku, kakekku juga hambamu, ibuku, nenekku juga hambamu, ubun-ubunku ada di ujung jemarimu. Ini ilmu tentang ma'rifatullah, ya enggak? Itu ilmu ma'rifatullah itu. Di doa itu, makanya hafalin doa itu sebodoh-bodohnya kita nih. Sahabat Nabi bilang kalau udah tahu doa itu harus dipelajari. Karena di situ ada ilmu ma'rifatullah. Yang pertama apa itu? Bahwa kita ini dibawa kendali Allah penuh. Kan kita cuma hamba. Hamba yang hina. Hamba yang dina. Nah, kemudian as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku bermohon kepadamu ya Allah. Lewat perantaran asma ini. Ya, yang asma itu milikmu. Yang kau sendiri menamai dirimu dengan nama itu. Ini ilmu ma'rifatullah kan. Dan seterusnya lah. Ya, saya udah pernah berulang-ulang untuk mengajarin ilmu itu. Jadi penting sekali menyadari siapa diri sampai Allah Ta'ala menolong kita. Tapi kalau terus marah, terus berontak, ya kerja habis kerja pulang males ngopi dulu karena bakal capek di rumah, bakal berantem lagi gitu ya. Betul-betul terbelenggu. Nah, pada kondisi seperti itu, dia harus menemukan asma Allah.
ya yang harus dia pelajari, yang harus dia amalkan. Ya, dia minta kepada Allah lewat asma itu supaya bisa keluar dari belenggu yang sudah membelenggu dirinya ini. Nah, katakanlah misalnya dia yang sedang tidak berdaya ini minta kepada Allah dengan menyebut namanya apa misalnya, ya Jabbar, ya Qahhar, wahai Allah yang maha memaksa, ya mampukan kami, mampukan aku ya Allah keluar dari belenggu ini, ya keluar dari belenggu ini. Aku tak sanggup ya Allah. Dia harus betul-betul minta kekuatan dari Allah seperti itu. Nah, syukur-syukur kalau dia bertemu dengan orang yang berilmu, yang arif billah, ya. Jangan semata-mata ketemu misalnya hanya kepada psikolognya semata-mata atau minum obat, ya, ke psikiaternya gitu. Ini harus dikombin, ya. Kalau memang nggak mendapatkan eh, pengetahuan yang cukup. Nah, cuma di sini saya tidak ingin terlalu dalam lah ya, takutnya ada yang merasa mirip atau mau curhat lagi. Ya, ini urusannya sangat sensitif. Tetapi yang udah-udah biasanya menghadapi kasus seperti ini, ya saya berikan asma, ya, dan saya kasih doa ini diantaranya, tapi difahamkan sambil dibantu, ya, untuk bisa keluar. Begitu Bu Siti, secara ringkas buka mic-nya kalau masih belum, mungkin masih ingin in-depth, saya masih di permukaan juga tuh tadi bicaranya, ya. Tapi jika ingin didalami boleh, maka cukup. Coba silakan dibuka mic-nya. Apa? Saya mau dengar. Admin dibukain. Udah atau ada mau ditanyakan lagi? Admin, coba dibukain mic-nya. Saya nggak tahu Bu Siti bicara apa. Eh, iya Ustadz, tapi Iya, ini jika ada masalah itu, jika iya. tidak ada masalah, tapi ingin belajar makrifat untuk tidak menjadi terjadi yang seperti rumah tangga yang contoh itu Hmm. jadi bisa belajar ya Ustadz, Iya, iya. mencari Harus guru belajar. dong ya, Hah? mencari guru yang seperti Iya. Ustadz. Nggak. Jadi ya memang nggak mudah sih ya. Kalau sendirian tuh berat tuh. Kalau Ya kalau susah salah, Ustadz. hah? Iya susah karena minim agama nggak tahu mungkin Iya, namanya juga. betul. Udah minim agama, gaulnya sama teman yang ngopi juga gitu. Iya, Nonton, ngopi, hahihi gitu ya. iya, Itu nggak dapet tuh solusinya tuh. Kalau kalau begitu, ya dia harus yang nggak kadang-kadang gini, nggak sembarang konsultan juga yang iya, bisa membantu dia. iya pasti. Ya. Dan ini biasanya langganan juga, langganan rumah sakit nih kalau sudah terlalu akut. Hmm, Ya, saya hmm, sering mendapat itu hmm, kamar-kamar VIP di rumah sakit Pondok Indah kah, di rumah sakit internasional di Bintaro kah, ya itu langganan tuh orang itu. Ya hmm, kalau sudah mulai muncul rasa sakit apa sakit hatinya, baru berantem gitu dah, cuma bisa terkapar di rumah sakit aja tuh dan dokternya juga udah paham ini pasti ribut lagi nih gitu. Obatnya penenang lagi gitu, oh iya, sugesti lagi tapi nggak selesai-selesai, hmm, ya. iya, iya, Orang sumber penyakit ada di rumah gitu, iya, dia lagi gitu-gitu lagi kelakuannya. Nah iya, ini kalau dia nggak punya channeling Asmaul Husna yang baik, ya nggak dibantu, udah rasanya pengen bunuh diri itu, ya. iya. Kan di YouTube itu suka ada belajar makrifat tuh loh, gitu tuh kita nggak boleh ikut sembarangan kan Ustadz, nggak boleh ikut-ikutan. Iya,
Iya, betul. Baik, terima Iya, kasih Ustadz. iya. Ya, Bu Rina betul. Kadang-kadang kalau bahasa medisnya schizophrenia ya, sampai yang mungkin yang paling akut nanti, ya, sampai yang paling akut nanti itu. Nah, jadi eh, memang nih di KSP ini kayaknya ringan-ringan bercanda ya, ringan-ringan bercanda tuh saya kasih senyum, ya, buang sedih gitu ya, lalu masuk ke Asmaul Husna, itu penting banget. Itu akan menjadi apa ya namanya, bukan sekedar emergency exit, betul-betul menjadi exit gate gitu ya. Kita bisa keluar asma itu. Hmm, Nah, ya. baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nanti kalau dia mau bicara agak-agak spesifik, baru saya kasih asma. Ini kan tadi contoh kasus saja ya, Bu. Ya. Ya, di dalam rumah tangga. Begitu juga orang misalnya terlilit hutang, atau tertipu, dibohongin orang, ya. Ya. Atau dia udah nggak bisa keluar dari kebohongan dirinya juga, ya. Ya. Dari Ya. kebohongan dirinya juga, dia nggak bisa keluar. Ya. Dia udah terlalu lama membohongi dirinya juga, gitu ya, sehingga tangannya terbelenggu, Ya. lisannya terbelenggu, ya, hatinya juga terbelenggu. Yang kayak kayak gini nih, ya pengenalan kepada Allah tuh yang harus diperkuat. Dan ada kekuatan dari Asmaul Husna itu. Juga Al-Quran itu yang memberikan jalan keluar. Coba lihat tuh, para penyanyi, para penghibur. Wah, itu kayaknya kalau di panggung sudah menghibur orang, padahal kalau dia pulang, dia orang paling sengsara, itu banyak. Ya. Orang paling susah hidupnya itu. Mungkin punya teman barangkali ya, kelihatannya hebat gitu ketika menghibur, menyihir orang pada bahagia. Nah, dirinya sendiri susah, nggak bisa keluar dari kesedihannya. Ya, jamaah rahimakumullah, saya sedang dalam kondisi satu acara, nih banyak yang angkat tangan ya, masih ada waktu lagi. Untuk hari ini saya mohon maaf, ya, hari ini mohon maaf. Nanti kita lanjutin ya, masih banyak waktu ya, masih banyak hari. Di sini ada Ibu Ismet, ada Bu Alfa, ada Bu Nurul Akbar, ada Ibu Aiko Maria, ya, ada semua yang angkat tangan ya, insya Allah nanti kita lanjutin lagi ya. Bismillah. Mari kita lanjutkan zikir dan munajat kita ya. Sungguh-sungguh, namun saya ingin tutup dulu ya dengan doa karena saya dalam satu kegiatan yang agak padat ya. Nanti mungkin pulang sebentar langsung ke Kalimantan Selatan, langsung ke Makassar dulu, baru langsung ke Kalsel ya untuk IPC di sana. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bagi yang sedang berat hatinya, bagi yang sedang menghadapi kasus yang berkepanjangan, baca doa ini dengan benar. Insya Allah kita bisa keluar. Ya, karena semua beban-beban jiwa kita itu penyebabnya diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan pasangan. Ya, bukan orang yang membuat kita kecewa, itu penyebabnya diri sendiri. Dengan semua alasan-alasan yang banyak yang sudah kita ketahui atau belum kita ketahui, yang kita jujur ataupun kita nggak jujur itu menjadi sebab semuanya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Rahmanu ya Rahim, wa ya Arhamar Rahimin. Sungguh-sungguh menyebut nama ini. Ya, ini penting sekali buat exit gate banyak masalah kita nama ini sebetulnya. Dialah pemilik rahmat. Kasih sayang itu kekuatan.
Iya, kasih sayang itu kekuatan. Kemarahan itu kelemahan. Kekecewaan itu kelemahan. Kasih sayang itulah kalau kekuatan. Makanya minta selalu sebut namanya. Ya Rahmanu ya Rahim. Wa ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terutama yang sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, nggak mampu lagi mengatur persoalan yang tidak bisa lagi diatur. Ini semua sudah pasrah aja. Minta sama Hayyu Al-Qayyum. Ya, Al-Hayyul Qayyum lah yang selalu hidup dan mengatur kehidupan kita, yang tidak pernah lelah mengurusi hambanya. Jangan dianggap enteng ini nama ini Al-Hayyul Qayyum ini. Ini masuk kategori Ismullahil A'zam. Ayat kursi itu menjadi hebat ya karena ada ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ini juga kalau kita berdoa dengan menyebut namanya pemilik Al-Jalal, pemilik Al-Ikram, kalau Anda paham mana ini semua dari balik asma'nya, harusnya Anda menjadi orang paling bahagia. Anda akan menjadi orang yang selalu menang biasanya. Pahami asma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat ini luar biasa, ya. Ini menyelamatkan banyak hal dalam hidup kita kalau kita mengerti kandungannya. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, khilaf dan salah kami, terutama hal-hal yang melampaui batas di hadapan Engkau ya Arhamar Rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sudah terlalu lama kami menganiaya diri sendiri dengan cara mengikuti keinginan setan, dengan cara mengikuti emosi setan, dan kami terus-menerus mengakomodir ikatan emosional kami dengan setan. Kalau engkau tidak ampunkan kami, kalau engkau tidak rahmati kami, pasti kami merugi dengan kerugian besar selama-lamanya, ya Allah. Ya Ghafir, ya Ghafur, ya Ghaffar. Nastaghfiruka ya Allah. Nastaghfiruka ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, ya Allah. Dengan semua persoalan ini, dengan semua beban berat ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Aku bermohon ya Allah, kami semua bermohon dengan perantaraan asma-Mu yang indah dan sifat-Mu yang sangat tinggi lagi mulia. Jadikanlah bacaan-bacaan Quran yang kami baca, tadabbur Quran yang kami pelajari sebagai penyubur iman yang ada di dalam dada kami, sebagai cahaya yang menerangi setiap sudut rongga dada kami, sebagai penghapus semua kesedihan-kesedihan kami, dan menghilangkan semua duka-duka mendalam, duka-duka yang lama di dalam jiwa kami. Ya Arhamar Rahim. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jumpa lagi ya. Semoga dimampukan oleh Allah mengenal asma'nya supaya jadi orang beruntung. Dan semoga ditajamkan mata hatinya sehingga bisa keluar dari belenggu-belenggu setan. Ya, sebetulnya kalau saya ajak masuk ke sini nanti pasti banyak yang angkat tangan. Banyak PR nanti. Tapi kalau nggak dikasih tahu kasihan juga. Baiklah, semoga Allah mampukan kita bisa menjalani hidup dengan kekuatan dan pertolongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين